Asal-usul Desa Nangakoring, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau. Pada zaman dahulu, di mana Sungai Pamiin membelah bumi Kalimantan yang elok bak lukisan sejarah, berdirilah sebuah perkampungan kecil bernama Nanga Sungai Pamiin. Perkampungan itu bertengger di hulu Desa Nanga Kemujan, di atas bukit yang menjulang gagah, bagai mahkota hijau yang menawan. Rumah-rumah panggungnya yang sederhana terbuat dari kayu dan bambu, bagai bintang-bintang yang bertebaran di hamparan hijau, memancarkan keindahan yang menawan hati. Kurang lebih 30 keluarga hidup rukun di sana, kehidupan mereka bersumber dari alam, sungai yang mengalir deras dan hutan yang kaya raya. Kehidupan mereka selaras dengan irama alam, seindah alunan gamelan surgawi. Namun, malapetaka datang tanpa diduga. Sebuah penyakit misterius, seperti wabah yang mematikan, menyerang penduduk desa. Satu demi satu, mereka tumbang, bahkan sampai satu keluarga pun tak tersisa. Kesunyian mencekam menggantikan tawa dan canda yang dulu menghiasi perkampungan itu. Rumah-rumah yang dulu dipenuhi keceriaan kini sunyi senyap, hanya menyisakan kesedihan yang mendalam. Sebagian besar penduduk terpaksa meninggalkan kampung halaman tercinta, berlayar meninggalkan kenangan indah yang kini telah berubah menjadi duka yang mendalam. Hanya 7 keluarga yang tetap bertahan, menjaga sisa-sisa kenangan di Nanga Sungai Pamiin, yang kemudian konon menjadi tempat bersemayam para halimun, makhluk gaib penjaga tempat itu. Hanya suara ayam dan hewan ternak yang sesekali terdengar, mengingatkan akan kehidupan yang pernah ada. Mereka yang pergi, mencari tempat baru di Riam Parogam, di tepi sungai yang indah, di bawah Riam yang menawan. Namun, rindu akan kehidupan yang lebih dekat dengan desa-desa lain, membawa mereka untuk berpindah lagi. Temanggung Tampahuda, pemimpin yang bijaksana, berniat menemui raja untuk meminta tanah. Namun, perjalanan mereka yang menggunakan sampan kecil, membuat mereka tiba di desa Sungkup saat senja. Temanggung Tampahuda nginap di sebuah rumah, yaitu rumah Masura pemimpin desa Sungkup. Di sanalah Temanggung Tampahuda mengutarakan niatnya untuk menemui sang raja untuk meminta tanah tempat perkampungan atau pevesaan. Masura, pemimpin desa Sungkup, dengan bijaksana menyanggah niat Temanggung Tampahuda untuk menemui raja, dan menawarkan sebidang tanah di muara Sungai Pudu. Di tanah pemberian itu, di bawah muara Sungai Kering, di mana Riam kecil mengalir indah, mereka membangun desa baru. Di desa baru ini terdapat batu dara omas, batu-batu yang dikelilingi pagar ulin. Batu tersebut memiliki kisah dan sejarah tersendiri yang dipercaya hingga sampai saat ini. Batu-batu tersebut terdiri dari batu dara omas, anak batu dara omas, tungku bukuk, batu patahat dan batu topai kapan. Dari keseluruhan batu-batu tersebut disebut batu dara omas, karena batu dara omaslah salah satu batu yang paling besar di antara batu-batu yang ada. Batu dara omas telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang mereka. Tempat itu menjadi pusat peribadatan, tempat mereka memohon berkah dan perlindungan. Desa itu tumbuh subur, dipenuhi pohon durian dan buah-buahan lainnya. Namun, ketika pohon-pohon tumbuh terlalu rimbun, membuat desa menjadi kumuh dan membahayakan, kepala kampung bernama Agan, memimpin perpindahan terakhir mereka, menuju muara Sungai Bayan, tempat yang lebih aman dan nyaman. Di sanalah, desa yang mereka bangun dengan penuh perjuangan dan harapan, akhirnya dikenal dengan nama Nangakoring, sebuah nama yang abadi, mengingatkan akan perjalanan panjang dan penuh makna menuju kehidupan yang lebih baik. Sebuah kisah yang indah, seperti dongeng yang diwariskan turun-temurun.